Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Chayaningrum dengan NIM 211340012. Saya dari kelas BKI 5A. Nah teman-teman, balik lagi di pembahasan learning journal atau biasa disebut dengan laporan pembelajaran, dimana kita ini sudah masuk di pertemuan keempat. Nah di pertemuan keempat ini adalah pembahasan presentasi kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Nah di presentasi kelompok 2 ini saya akan membahas materi tentang yang pertama itu ada unsur-unsur film, dan yang kedua itu ada divisi dalam pembuatan film itu bagaimana. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu unsur-unsur perfilman. Jadi unsur-unsur film itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur naratif dan yang kedua itu ada unsur sinematik. Oke, jadi unsur naratif itu dalam pembuatan sebuah film itu pasti banget membutuhkan bahan atau materi yang bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita gitu yang memiliki alur. Cerita yang terdapat dalam sebuah perfilman juga tentunya itu nggak lepas dari unsur kayak tokohnya, temanya, masalah atau konflik, terus sosial budaya, tempat kejadian, dan masih banyak lagi gitu. Biasanya tuh di unsur tersebut itu nantinya akan diolah sebaik mungkin oleh tim produksi film tersebut gitu. Kenapa sih tujuannya itu kenapa harus diolah? Karena agar menjadi unsur naratif yang sempurna gitu dan siap diproduksi menjadi sebuah perfilman. Jadi itu definisi dari unsur naratif teman-teman. Dua itu ada unsur sinematik, di mana unsur sinematik itu merupakan aspek teknis dalam produksi sebuah film tersebut. Di dalam unsur sinematik juga itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada mise en scene, yang kedua itu ada sinematografi, yang ketiga itu ada editing dan suara. Nah teman-teman, yang pertama itu ada mise en scene. Jadi mise en scene itu adalah segala hal yang apa-apanya itu kayak berada di depan kamera. Contohnya tuh kayak misalnya latarnya itu tuh berada di depan kamera gitu. Nah, mise en scene juga memiliki 4 elemen pokok. Yang pertama itu ada setting. Yang kedua itu ada pencahayaan. Yang ketiga ada kostum atau make up. Dan yang keempat itu ada pemain, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada setting. Jadi setting itu diartikan sebagai seluruh elemen latar dan semua properti yang digunakan dalam produksi film tersebut. Nah, yang kedua itu ada pencahayaan, dimana kan ketika melakukan syuting gitu, pencahayaan itu kan emang bener-bener dibutuhkan banget, apalagi kalau misalnya pencahayaannya itu stabil gitu. Nah, pencahayaan juga dibagi menjadi dua, ada sumber pencahayaan dari alami sama pencahayaan buatan gitu. Kalau misalnya yang pencahayaan alami itu biasanya dari matahari langsung gitu, tapi kalau buatan itu biasanya dari lighting gitu atau lampu, jadi kayak alatnya itu dari lampu gitu. Nah, kalau misalnya sumber pencahayaan alami itu biasanya di dalam film KKN, kan KKN itu kan kadang ada bagian scene yang di luar gitu. Nah itu tuh sumber cahayanya benar-benar dari mataharinya langsung. Nah yang ketiga itu ada make up atau tata rias, dimana di dalam produksi film itu lebih dikenal dengan istilah tata rias atau tata rias karakter gitu. Nah di dalam make up juga itu kadang kenapa gitu harus ada make up, karena itu tuh fungsinya itu untuk menggambarkan si usia dari pemain. Contohnya tuh kayak film Susana, dimana kan film Susana itu kan yang tadinya jadi manusia kayak biasa itu kan karena make up gitu, jadi dia tuh menggambarkan usia dari pemain gitu. Dia kan jadi kayak setannya gitu. Nah itu tuh karena adanya make up gitu loh. Nah selanjutnya yang keempat itu ada pemain dan pergerakan pada sebuah film itu adalah elemen penting gitu, elemen penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena pelaku dalam menjalankan dan menggerakkan cerita itu dapat memotivasi naratif yang terdapat pada sebuah film tersebut. Nah, yang kedua itu ada sinematografi, di mana sinematografi itu biasa diartikan sebagai aktivitas melukis, merekam, menangkap, atau mengambil gerak dengan bantuan si cahaya itu. Nah, di dalam unsur atau karya sinematografi itu biasanya dihasilkan dari paduan seseorang maupun sekelompok yang menguasai teknologi tersebut gitu. Biasanya juga dari hasil sebuah karya film itu dapat
kayak apa ya, dapat berkualitas gitu dari segi pengambilan gambarnya. Nah, yang ketiga itu ada editing dan suara, di mana editing itu merupakan tahapan terpenting dalam proses akhir dari sebuah produksi film itu. Di dalam proses editing juga itu ada editor yang bertugas untuk menyusun gambar atau shoot gitu hasil dari si rekaman itu menjadi sebuah cerita yang utuh gitu. Nah, biasanya juga seorang editor itu pastinya menciptakan kembali, bukan membuat lagi. Jadi rekaman kejadian itu tuh untuk mencapai efek secara kumulatif yang seringkali kayak lebih besar gitu aksi-aksi dalam scene-scene yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya yaitu ada suara, di mana suara itu terbagi menjadi 3 jenis kategori. Yang pertama itu pembicaraan atau dialog, yang kedua itu musik, dan yang ketiga itu efek dari suara tersebut. Selanjutnya divisi dalam pembuatan film, teman-teman. Jadi divisi dalam pembuatan film itu yang pertama itu ada produser. Nah, si produser itu adalah seseorang sineas atau profesional yang ahli dalam membuat film. Biasanya juga dia itu wewenangnya itu bisa bertanggung jawab secara manajemen dan artistik terhadap proses produksi film tersebut. Nah, yang kedua itu ada produser pelaksana atau biasa disebut dengan line producer. Itu tuh adalah tangan kanan produser untuk urusan teknis tersebut. Ibaratnya tuh kayak produser itu merancang satu produksi secara keseluruhan gitu. Nah, produser pelaksana juga itu yang menjalankan sebuah rancangan tersebut setiap harinya. Dan yang ketiga itu ada manajer produksi. Nah, manajer produksi itu bekerjanya di bawah supervisi produser pelaksana gitu. Biasanya juga dia itu bertugas untuk kayak memastikan segala sesuatunya itu udah bersinambungan belum dengan produksi untuk berjalan dengan baik. Nah, yang keempat itu ada akuntan produksi, di mana dia itu memantau dan biasanya juga mengelola perputaran kas gitu dalam satu produksi tersebut. Nah, tugasnya itu sebagai melakukan tugas-tugas kayak bendahara, antara lain kayak mencatat pemasukan dan pengeluaran dari selama syuting tersebut gitu. Nah, yang kelima itu ada manajer lokasi, di mana dia itu bertugas untuk mencari lokasi gitu yang sesuai gitu. Contohnya kayak KKN, di mana kan itu tuh dia itu harus nyari lokasi yang bener-bener strategis banget untuk dibuat kayak syuting KKN itu gitu loh. Jadi kan kayak dicarinya tuh bener-bener di desa banget gitu kan. Nah, selanjutnya yang keenam itu kayak production assistant, di mana dia itu biasa disebut dengan PU atau pembantu umum, dan tugasnya itu untuk membantu tim produksi secara generik gitu. Selanjutnya yang ketujuh itu ada sutradara, di mana itu tuh adalah penanggung jawab kreatif utama dalam produksi film. Dia itu, si sutradara itu berkontribusi di segala aspek gitu. Jadi mulai dari kayak penentuan plotnya itu bagaimana, atau alur ceritanya itu bagaimana, terus kayak dalam memilih pemeran itu tuh harus benar gitu loh. Terus kayak kru utamanya itu juga yang nyari itu si sutradaranya tersebut. Jadi itu tugas dari sutradara. Selanjutnya yaitu penulis. Kedelapan itu ada penulis, dimana bersama sutradara itu penulis itu bisa mengembangkan cerita dari coretan-coretan hingga menjadi naskah gitu. Dia juga bertugas untuk kayak memastikan cerita itu dapat bergerak dengan baik atau tidak gitu, masuk atau tidak gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada resensi film, teman-teman. Nah, saya itu mengambil film dengan judul Girls in the Victor. Jadi teman-teman, di dalam film tersebut menceritakan asal muasal kisah Girls in Victor ini dari kasus tabrak lari pada tahun 1990. Jadi si korban tabrak larinya itu bernama Tonya. Nah, ternyata ketika dilarikan di rumah sakit udah 5 hari itu si Tonya itu meninggal dunia, teman-teman. Nah, singkat cerita ternyata si Tonyanya itu dihamilin oleh ayahnya sendiri yang bernama Clarence. Nah, si Tonyanya juga dia tuh mengandung, ternyata tuh udah mengandung, dan dia tuh melahirkan anak bernama Michelle yang berumur 2 tahun.
Nah, kenapa bapaknya atau si Clarence-nya itu tuh menghamilin si Tonya? Karena si Tonya tuh awalnya cuma dijadiin bahan budak nafsu si bapaknya ini. Dan ternyata pas diteliti, ternyata bapaknya itu mengalami apa ya, kayak pemikirannya tuh si abnormal gitu. Terus bapaknya juga pedofil, teman-teman. Dia tuh menyukai anak kecil. Dia juga sebenarnya nggak menghamilin si Tonya itu. Dia tuh sebenarnya punya budak nafsunya itu bukan Tonya doang, jadi banyak banget. Dan dia juga udah 5 kali ganti nama di berbagai negara, dan Tonyanya juga udah 5 kali ganti nama di berbagai negara. Nah, jadi itu singkat cerita dari film Girls in the Picture, teman-teman. Nah, scene yang berkaitan dengan BK yaitu, di menit ke 32 menit 52 detik, si pengasuh Michelle itu ternyata diberitahu oleh si pekerja sosial bahwa semenjak dia tinggal bersama ayahnya, Michelle tuh menjadi anak yang kasar gitu. Kenapa dia bisa kasar terus bisa melukai dirinya sendiri? Karena dia itu ngelihat sifat dari ayahnya tersebut. Ayahnya tuh sering kasar kepada Michelle. Jadi kan biasanya tuh kalau di umur 2 tahun itu bisa kayak memfotokopi gitu pikiran-pikirannya. Nah, di menit ke 31 menit 1 detik, dimana pengasuhnya tuh bilang kalau misalnya ayahnya tuh datang untuk bertemu Michelle, untuk menjenguk Michelle. Tapi tidak disangka bahwa Michelle tuh menolak untuk bertemu ayahnya. Dia malah mengumpet di bawah meja piano dan bilang kepada pengasuhnya bahwa pria itu jahat. Nah, di film tersebut juga ternyata ayahnya bernama Michelle itu ternyata kayak seorang pedofil gitu, yang dimana ayahnya itu memiliki gangguan mental dan pemikirannya yang sangat abnormal. Teman-teman, jadi itu resensi film yang berjudul Girls in the Picture. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di Learning Journal pertemuan kelima. Bye-bye.